Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini dalam kondisi apapun ya. Semoga selalu dalam kondisi terbaik Anda ketika nonton channel saya ini. Dan jangan lupa madang semaput woyo. Kali ini kalau saya biasa kemarin ya sepanang fokus bolang di tempat-tempat hulu, dimana itu lahan-lahan giok dan suseki. Sesekali kita refreshing guys ke tempat-tempat Sungai Lukulo besar, dimana ya saya kangen ya, walaupun ini kondisinya udah airnya udah sedikit banget ya guys. Cuman ya kita kangen bolang kecil-kecil, bolang akik guys, karena memang di momen-momen seperti ini batu akik juga agak susah. Di samping jarang banjir ya, batu akik itu senangnya yang sering banjir ya. Ini batar besi, ada tali airnya, cuman nggak ada tapak jalaknya. Tempat-tempat kayak gini juga batu akik kecil itu lebih sering terlihat ketika ada aliran air atau hujan ya. Jadi tapi belum tentu kita nggak dapat apa-apa di sini guys. Kita nyari peruntungan di sini dan ternyata belum apa-apa kita nemu beling. Aduh, dan udah deg-degan banget ini pembukaan malah nemu beling guys. Asem yang aneh. Saya tadi mau bilang wah batu hijau guling-guling di sini ya, malah nemunya beling kali ini kita. Ini beneran serius, saya mau kaget tadi ya. Tapi lah apalah daya, ini ternyata masih benar-benar beling sehingga kita buang aja ya. Dan beling ini udah nggak tajam guys karena udah ditembling ya. Nah, oke, buang aja. Ser. Oke, kita lanjut guys. Kita nyarinya di sini-sini dengan angin yang besar sepoi-sepoi, ciri khas musim kemarau ya, anginnya besar, sepoi-sepoi ya. Dan udah ada beberapa yang udah saya tangkap guys. Dari saya jalan itu, dari jembatan sampai ke sini udah ada yang saya tangkap. Nah, disinilah kita akan mereview ya. Jadi walaupun di sungai kayak gini udah kering kerontang kayak gini, masih tetap ada yang didapatkan guys. Nih tak review kalau nggak percaya. Ini barusan dapat di bawah jembatan. Ini di selatan jembatan. Dan ini barusan. Ya, kita review yang terakhir dulu. Wow, kita nemu sebuah jasper merah, dimana warnanya merah udah kelihatan ya, dan ada tali air ya. Biasanya tapak jalak ini di sini udah kelihatan ada garisnya. Cuman posisi yang ini, nah yang kesini itu agak samar. Cuman ini garis natural yang kesini guys. Tetap tabah bulang karena ini udah jelas ya di sini ya, cerit ya. Jadi tetap tabah bulang karena ini juga siapa tahu bisa jadi sebuah akik. Kalau tapak jalaknya dipotong atau digesrik itu tambah jelas, itu bisa jadi akik guys, walaupun kecil ya guys. Oke, ini tabah bulang. Ini belum mulai aja udah dapet guys. Sebenarnya ketika mau mulai sebelum prepare, turun sambil jalan sambil lihat-lihat guys. Jadi memang tidak tervideo tapi asli garansi 100% nemu ketika hari ini juga ya. Ini jasper biasa, ini yang kedua ya. Ini batu semacam kayak batu bersedimen atau berlapis-lapis. Kualitasnya jasper ya, keras. Nggak tahu tembus apa enggak, tapi kayaknya enggak. Nah, ini belum tak buat dulu. Ini guys, ini apa lagi nih? Ini juga nemu pas di bawah jembatan. Pas di bawah jembatan, porsinya pecah guys. Ya. Ketika nemu juga nggak kelihatan. Ini porsinya pecah seperti ini. Dan ternyata apa? Ini adalah sebuah pancawarna yang jarang sekali saya dapatkan. Ya, bahkan ketika banjir, guys. Anda bisa melihat sendiri ya. Ini karakternya kayak pancawarna Garut ya modelnya. Tapi ini asli garansi Sungai Lukulo. Dia semi tembus di sini udah kelihatan. Ya. Nah ini semi tembus. Kristal-kristalnya Anda udah melihat sendiri. Warna kuning, warna merah, warna hitam. Kristal kebiruan, putih, dan apa ya? Ya kayak gitu ya guys. Dan ini tabah pulang ya guys. Lumayan ini guys. Ini kristalnya ya. Kelihatan ya? Ini dalamnya. Jadi pancawarnanya dia nggak full sampai dalam. Cuman di samping-samping ketebalan antara 1,5 cm 2 cm guys. Nah ini ya. Woyo. Bok. Dimanapun berada asal niat bolang pasti ada temuan guys. Entah itu temuan super atau temuan biasa, tapi yang jelas ini mirip pancawarna tadi, cuman warnanya kurang ya. Oke, ini kita bawa, kita lanjut bro. Ini sambil healing ya guys.
Pemandangannya sungguh indah loh. Anginnya ini sambil layang-layang, ini harusnya bagusnya ya. Di beberapa tempat di jalan saya udah melihat layang-layang dari tadi. Iya, nah ini sambil bolang guys, nikmati prosesnya. Karena hidup itu ya perlu dinikmati. Sebuah proses kalau nggak dinikmati, Anda akan merasa bosan cepat dan Anda akan menyerah dalam waktu itu juga. Tapi ketika Anda menikmati proses, ya, proses itu ada proses yang mudah, ada proses yang sulit, ada proses yang menyenangkan dan menyakitkan. Tapi proses itu wajib dinikmati. Mau susah senang itu dinikmati. Kalau nggak dinikmati, Anda akan menyerah pada waktu itu juga. Nikmatilah proses, karena proses itu tidak akan selamanya sama. Ya, jadi proses akan berakhir dan hasil akan muncul. Itu pasti ya. Jadi proses ketika Anda di bawah itu dinikmati aja guys. Sewaktu-waktu Anda itu ya juga naik ke atas ya. Ibarat roda berputar, Anda itu pas di bawah pasti suatu saat naik ke atas. Proses pas Anda di atas dinikmati guys. Jangan digunakan untuk kesombongan. Nikmati saja, gunakan untuk kebaikan. Karena ketika Anda suatu saat ada di bawah, Anda sudah pernah melakukan kebaikan yang hanya bisa dilakukan ketika Anda di atas ya. Contohnya ya, kebaikan atau amal-amal yang hanya bisa dilakukan ketika orang punya duit. Ya, kalau nggak punya duit amalnya ya bukan pakai duit ya. Amalnya pakai tenaga, pakai lisan dan lain-lain. Nah itu, kalau ketika Anda punya uang, beramallah dengan uang. Karena ketika Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa beramal dengan uang, kayak gitu loh. Itu namanya menikmati proses. Jangan sia-siakan sebuah proses, karena kehidupan itu adalah proses menuju alam yang kekal ya. Oke, kita sambil berjalan sambil ngerokoknya Master Golden Gromit. Baik di ada tali airnya lagi guys. Ini jasper merah, tali airnya jelas, cuman ada tawak jalannya enggak ya. Fusuh, ini enggak ada guys. Adanya X-ray gunting, cuman enggak jelas juga ya. Oke, kita lempar. Ini kok batunya udah numpuk-numpuk kayak disediakan. Ini loh guys, ini diambil pasirnya loh. Nah, jadi batu numpuk-numpuk ini bekas ayakan sisa pasir. Itu yang masih memungkinkan di sini nemu. Ini warnanya kuning guys. Ini tembus warna kuning lukulo. Ya, ini kuning-kuning gimana gitu ya. Ya, ini di bawah bisa nggak bisa, tapi ini nggak dulu sama saya. Monggo bagi para pembelang lain ketika kesini ambil saja. Kita sambil jalan guys. Oh ya, sambil cerita, bolang di sungai Hulu-Hulu kemarin itu ya hanya bisa diakses memang ketika posisi kering kayak gini. Di samping nggak potensi banjir, bolang di sungai Hulu-Hulu kayak kemarin ya, itu kalau musim kering juga ya aksesnya enak aja. Dan pastinya itu susah banget ketika hujan, karena jalannya itu ya rata-rata jalan masih tanah ya, lewat hutan-hutan pinus. Itu Anda bisa bayangkan sendiri ketika hujan gimana ya. Dan itu kesempatan ketika musim kemarau ya guys. Cuman kalau keseringan di kayak gitu juga ya agak was-was juga ya, karena yang hewan-hewan yang satu ya ular, itu yang paling saya takutin, sering berjumpa akhir-akhir ini. Dan beberapa posisinya kita sama-sama tidak sadar diri. Ularnya nggak sadar, saya nggak sadar. Nah itu bahaya itu. Iya, kalau masih posisi kayak kemarin ya saling menculat. Tapi kalau udah sama-sama kaget, aku menginjak dia gigit aku, angut lebih mindalik ya guys. Semoga tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya. Karena beberapa momen memang saya nggak mempersiapkan itu ya, karena terbiasa bolang di sungai besar kayak gini. Harusnya memang kalau di sungai kayak gitu itu pakainya sepatu boot, terus apa ya intinya perlengkapan harus ya itulah guys, harus lengkap. Tapi ya kadang-kadang itu namanya manusia ribet ya, bawa badan aja kadang udah capek, tasnya udah penuh, ada power bank, ada linggis ya, ada handphone, air mineral, terus banyak yang lain. Tasnya aja udah berat banget bro ya, jauh-jauh bawa sepatu boot, bawa ramos, walah. Kadang ya memang itu ya masuk akal juga untuk tidak dibawa ya. Wah, itu ada rijang guys di sini guys. Coba kita cek dulu, rijang apakah itu?
Waduh, ini dari kejauhan mirip pegunungan, malah sampai kita dekatin ini hanya sebuah onggokan batu rijang yang udah halus. Nah, kita bahas batu rijang, guys. Batu rijang itu sendiri, nah ini batu yang bisa dinamakan Senturi Glory atau kejayaan masa lalunya Suseki Kebumen. Dulu Kebumen itu dikenal dengan Suseki Rijangnya. Bahkan pemain-pemain Jepang yang sekarang udah sepuh bahasanya ya, karena generasi itu udah pada nggak ada ketika jaya itu, udah pada meninggal dunia, manusia-manusianya itu pasti memiliki koleksi. Kolektor-kolektor Jepang yang lama itu memiliki koleksi rijang Kebumen, dan koleksinya antik-antik banget ketika itu. Ada beberapa momen memang batu rijang itu di stop untuk ekspor karena beberapa kesalahan dari humannya atau manusianya ya. Ini batu rijang yang ada di sungai besar kayak gini, guys, jarang dijumpai yang berbentuk sempurna. Jadi karena udah berbenturan dengan batu yang lain sehingga membentuk dia menjadi halus ya, tanpa ada motif corak karakter ya. Jadinya ya ini rijang juga halus, guys, kayak onggokan batu biasa. Itu mengapa kalau nyari Suseki nggak di sini, nyari sungai besar itu. Nah, ini ada batu yang udah diangkat orang. Ini berarti udah ada yang pulang di sini ya. Batu ini udah terangkat. Ini masuknya Suseki. Anda dengarkan saja ya, dengar ya. Ini menandakan batu keras, guys. Nah, itu bunyinya kan kling 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 kling. Nah, itu menandakan batu sangat padat dan keras. Ini Suseki udah ya, masuknya apa tema saya belum lihat ya, karena belum tahu temanya, jadi nggak tak ambil. Yang jelas ini udah ada orang yang bolang di sini. Itu bolang Suseki apa nggak tahu ya. Ada beberapa batu udah diangkat sih masalahnya. Jarang sekali Suseki didapatkan di sungai besar seperti ini, guys. Ya, proses alam di sungai besar itu lebih dramatis prosesnya itu, tapi tetap ini jangan niat ya. Tetap harus telaten. Siapa tahu bentukan alam itu tidak mesti. Ini ya udah halus ya, seperti itu. Yakin nih, ini rijang ya, sudah halus kayak gini, guys, rijang. Akhirnya ini nggak jadi tak tinggal ya. Ini hampir hanya review saja, tak tinggal. Tapi ternyata kita nemu sebuah tapak jalak di sini, guys. Tapak jalak dari batu rijang merah Kebumen yang bentuknya nggak terlalu besar, tapi ya berat tangan saya nggak mampu. Ini sekitar 8 kilo. Ada batu lagi, guys. Bagus ini. Nanti kita review ini dulu ya. Ini ada tanda-tanda tapak jalak di sini, tapi kita jumpa di sini ya. Dan mungkin ada peluang ketika dibersihkan. Ini ada lagi di sini. Ini tapak jalak satu di sini. Merah, ini rijang merah jarang ya, guys. Ada peluang juga nanti kita bisa dapat urung, tapi ini prosesnya panjang, harus dipotong-potong dulu ya. Ini apa, coba cek ini guys, ini hijau, guys. Wow ini keren bro, coba tak airin dulu, guys. Dan ternyata masih banyak batu akik ya. Kalau di tempat saya biasa bolang dan aduh payah ya. Ini udah kelihatan kayak debu, tapi ya hari ini saya beruntung gitu aja. Ini hari Jumat, guys. Dimana kemarin saya itu nggak bolang. Oke. Ini black jet ya. Black jetnya malah sebagian warna-warna tanpa disanter udah kelihatan tembus. Nih ya. Dan dia layak dibawa pulang. Ya. Oke, kita masukkan. Rijangnya juga. Ini. Rijang seperti ini, buk rijang dilindungi, guys. Porsi yang dilindungi itu bukan batu-batu kecil kayak gini, guys. Porsi yang dilindungi itu yang memiliki bobot. Contoh ya. Ini tak taruh di sini dulu ya. Bobot antara 25 kg ke atas atau 50 kg. Itu bobot yang ketika dibawa juga nyolok mata ya. Kalau ini dimasukkan, ini saya lupa nggak bawa linggis, guys. Biasanya selalu standby di motor. Ini ada bentukan-bentukan yang berpeluang jadi batuan Suseki, tapi kita lewatkan dulu ya, karena ini untuk menutup hari kemarin ya, saya nggak bolang. Untuk ini nutup hari kemarin saya nggak bolang. Dia ada batuan, coba cek. Wuyuh
batunya masih kotor tapi bentukannya keren ya. Ya, ini batuan apakah? Ini bentuknya bagus, guys. Ini kecil aja bagus, dikasih tatakan bagus. Ini udah punya tema ya. Satu, dia temanya bisa mirip candi ya. Jelas ya. Ini saya belajar Suseki jadi membaca tema itu cepat. Kedua, dia bisa mirip semacam kayak tebing batu, bisa ya. Tapi yang jelas ini dari jenis batu. Kalau di aquascape dia truli, guys. Beda sama Palumbino, beda. Ini truli masuknya, tapi ini udah masuk Suseki. Batunya hitam, garis alamnya tegas. Ini proses alam seperti ini, kayak dicabik-cabik pisau ya. Nah, ini tak bawa pulang. Ini ditaruh meja, ditatakin aja keren. Dimasukkan akuarium juga keren. Ini mirip candi saya nyebutnya ya. Oke, kita taruh. Tadi apa ya, saya udah lihat apa. Oh, ini merah. Merah ini bukan apa-apa, sama sekali nggak ada garisnya. Jadi kita lempar saja. Itu batu depan itu ada tapak jalaknya apa enggak? Saya curiga ini ada tapak jalaknya. Gawat ini. Kenapa? Kalau ada tapak jalaknya gawatnya gimana? Waduh, ya saya pengen bawa pulang dong. Nah, tapi besar-besar. Waduh, gimana ya? Payah. Ini kita jumpa batu coklat. Ini biasanya sih batar besi, guys. Dan kalau lihat masa jenisnya, ini dekat dengan batar besi kursani. Coba kita tes magnet aja dulu. Kita nggak punya besi kecil. Kita tes magnet di sini. Apakah dia nempel? Kalau dia nempel, dia tak bawa pulang, guys, bersama dengan Suseki kecilnya, mini Susekinya yang berbentuk seperti candi ya. Oke, kita lanjut, guys. Ini ada klipnya, guys. Kesempatan ya. Ini berasal di bekas ini, galian-galian pasir ini. Kalau enggak itu, coba kita cek dulu magnetnya. Ini kuat banget, bro. Hebat sekali nih, bro. Coba kita cek ini. Ini magnet saya dapat klip loh sendiri loh ya. Saya nggak sengaja bawa. Klipnya juga udah karatan banget. Oke, kita coba cek. Ternyata dia batar besi kursani, guys. Mantap ya. Oke, kita sambil review. Badar besi kursani merupakan sebuah nama dari Kabupaten Kebumen, nama batu endemik ya. Karena batu ini terkenal dengan memiliki daya magnet, atau bisa dikatakan magnet alam. Coba dari mana magnet itu berasal ketika batu yang baru ditemukan udah nempel besi. Kalau nempel magnet dia mengandung mineral besi. Tapi kalau udah mengandung magnet alam, magnet dari mana, guys? Dari kutub utara, dari kutub selatan, kita berada di Khatulistiwa. Nah, disitulah mengapa batu ini diyakini dan memang benar-benar ada memiliki energi. Nah, energi alam itu merupakan energi alam murni ya, berupa magnet alam. Di mana magnet alam itu sangat berfungsi bagi induksi tubuh, bisa ya, bagi penetral energi tertentu yang jelas baik bagi tubuh. Ada beberapa orang yang memang megang atau pakai batar besi kursani yang nggak cocok, itu ada. Karena mungkin karakter energi tubuhnya dia juga bertolak belakang dengan batar besi kursani. Tapi beberapa orang yang cocok itu banyak. Contohnya, itu banyak orang yang merasa sering nggak enak badan atau sakit-sakit atau beberapa penyakit dalam yang ketika memakai batar besi kursani untuk cincin, untuk liontin, itu ini loh, guys, malah jadi merasa segar, bugar, energi tubuhnya kuat. Itu ada. Dan ada beberapa yang merasa pakai ini panas ya, panas jadi rasanya pengen ngamuk terus, kesuan lah. Itu dasar darah tinggian apa dasar watak wong panasan ya. Tapi ya memang itu bisa jadi nggak cocok, guys. Jadi energi itu bukan berarti kita menjimat-jimatkan suatu batu, enggak, guys, sama sekali. Pembacaan energi itu hanya semacam kayak ya cocok-cocokan menggunakan sebuah alat, Pak. Anda itu seorang koki ibaratnya, itu kadang tidak cocok dengan beberapa karakter peso tertentu. Itu alat ya. Itu bahasanya kayak gitu aja. Kita nggak menjimat-jimatkan batu. Batu ya batu, guys. Tapi nyatanya ada beberapa batu yang memang memiliki karakter energi masing-masing ya. Ada batu nyerap bisa, batu bisa. Ada batu nyerap racun ya, batu bisa itu ya. Ada batu yang ibarat kata
wangi, itu fosil-fosil tumbuhan. Lah pokoknya banyak guys. Karena yang mendasari menjadi suatu batu, yang membuat suatu batu ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri guys. Dan ilmu itu kadang itu banyak macamnya. Untuk mempelajari beberapa ya satu dari seadanya di dunia ini ya kita nggak pernah cukup ya. Malah lama bahas kayak gini bro. Oke guys, ini kita cek ini. Ini saya sebentar aja ini bisa review banyak ini di sini. Keren-keren. Ini batu seismika. Waduh, ini tebal kayaknya. Ini saya lihat ada garis dan ada yang melintang. Coba kita jumpa tapak jalak apa enggak di sini. Wah, ternyata tidak guys. Ya, batu seismika ini bisa dikatakan kendit ya. Batu ini tanpa ada garis pun dia udah bagus ya. Dia kalau kena sinar kondisi malam hari dia akan memanculkan semacam kayak badar-badar peraknya lip. Nah, itu karakter kelebihannya guys. Dan dia berat. Nah, nih kalau kita dekatkan dia ada semacam kayak cermin kecil-kecil. Ya perak. Ini batu ini umum dijumpai di sungai ini guys. Ya. Dan batu ini sebenarnya batuan cantik untuk taman. Cuman dalam pengambilan jumlah besar itu dilarang ya. Dilarang takutnya apa? Yang jelas kalau pengambilan jumlah besar nanti akan merusak ekosistem lahan gunung batu ini. Ya jadi ya lah seperlunya saja gitu guys. Cuma kalau tadi ada tapak jalangnya tak kebawa pulang tutup ya. Ya seperti itu guys. Itu kunciku di mana ya? Nanti ini kita taruh sini dulu. Kita jangan jauh-jauh nanti lupa ya. Saya sering naruh-naruh kayak gitu pulangnya lupa guys. Ya, perjalanan masih sangat panjang guys. Waktunya udah kemakan panjang. Ini badar besi guys. Ini kalau dapat bentukan yang super ya tak ambil, kalau enggak ya enggak. Ya di sungai hulu jangan berharap banyak, di sungai-sungai besar ya. Jangan berharap banyak dapat suseki yang ekstrim. Tapi pembuangan kali ini nikmat guys. Nikmat, banyak orang ya, nggak ada yang kepo. Beberapa ngobrol enak, duduk sambil makan di sini juga enak. Makan siang pakai sambal tempe, nasi rames, wah nikmat sekali. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata, salah ucap, salah penyampaian. Yang jelas niat saya baik kepada Anda dan saya selalu doakan sahabat MP selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo. Lanjut.